Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran, jangan lupa mengisi absen atau daftar hadirnya ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran, yaitu lanjutan dari pelajaran minggu yang lalu. Oke, kita masuk ke membran sel. Membran sel yaitu penyusunnya lemak, fosfolipid, glikolipid, sterol, dan ada juga protein yang disebut dengan glikoprotein. Jadi lemak dan protein itu menjadi lipoprotein. Tebalnya 5-10 nanometer. Lemak protein selalu bergerak, yaitu disebut dengan membran mosaik cair. Sifatnya semipermeabel. Kita lihat fungsinya. Fungsi yang pertama melindungi sel. Fungsi yang kedua mengatur keluar masuk molekul. Ketiga, menerima rangsangan dari luar atau berupa reseptor. Keempat, tempat terjadinya beberapa reaksi kimia. Baik, ini gambar membran sel. Boleh kalian perhatikan ada transmembran protein, ada perifer membran protein, ada fosfolipid bilayer, ada integral membran protein, dan ada perifer membran protein. Nah, kita lihat fungsi dari membran sel. Yang pertama mengatur transport zat, kedua melindungi sitoplasma dan isi sel, ketiga terdiri dari fosfolipid bilayer, empat terdapat protein integral untuk transport aktif. Nah, itu tadi ada integral membran proteinnya, boleh sambil diperhatikan di gambar. Yang kelima, tempat protein perifer untuk menangkap zat yang dibutuhkan. Oke, gambarnya boleh diamati. Baik, kita lanjutkan. Ini dia struktur dua lapis membran fosfolipid pada membran sel. Oke. Nah, yang pertama adalah rantai karbohidrat. Yang kedua ada glikolipid. Nah, ini dua lapis fosfolipid. Berikut kolesterol, yaitu lemak atau lipid. Kemudian ada protein integral, ada glikoprotein integral, dan ada protein perifer. Ini dia, ini yang tadi, sama dengan yang tadi ya, karbohidrat, fosfolipid bilayer, sama. Ini senyawa kimia membran sel. Oke, itu mengenai membran sel. Selanjutnya kita masuk ke sitoplasma. Ya. Sitoplasma atau plasma sel berupa padatan, yaitu berupa organel dan cairan. Cairannya berupa air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion. Sitoplasma merupakan zat yang bersifat koloid. Sifat dari koloid antara lain seperti ada gerak Brown, yaitu berupa gerak acak atau zigzag, tidak beraturan. Yang kedua ada efek Tyndall, dapat memantulkan cahaya. Kemudian yang ketiga elektroporesis, dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang keempat gerak rotasi, yaitu memutari vakuola. Dan yang kelima ada siklosis, berupa arus yang melingkar dan banyak air. Nah, itulah sifat-sifat koloid dari sitoplasma. Oke, kita lanjutkan. Sitoplasma tampak transparan, berisi cairan seperti gel atau sitosol, jaringan berbentuk benang atau serabut yang disebutkan sitoskeleton, dan inklusio, itu para plasma, benda mati kemungkinan hasil aktivitas sel, yaitu timbunan makanan, butiran sekresi, dan pigmen. Nah, jadi yang jelas di sini kalau disebutkan ya transparan, kita tahu ya, itu sifat dari sitoplasma. Kalau transparan itu
bagian dalamnya kita dapat melihat kira-kira seperti itu. Nah, fungsi sitoplasma yang pertama tempat menyimpan bahan kimia seperti enzim, ion, protein, gula, dan lemak. Kemudian tempat metabolisme sel, karena di sitoplasma itu kan ada organ-organ sel. Yang ketiga, tempat pertukaran zat atau transportasi sel ya. Oke, itu sitoplasma. Ibu ulang kembali tadi membran sel, sitoplasma, kita masuk ke organel sel. Nah, di mana kita tahu bahwa organel sel itu kan terdapat dalam sitoplasma atau bergelantungan di dalam sitoplasma. Nah, yang pertama nukleus ya, atau inti sel, bentuk bulat atau mungkin ini maksudnya oval ya. Jumlah 1 tiap sel. Ada disebutkan dikariotik untuk paramecium dan polikariotik untuk jamur. Nah, bagian penyusun dari nukleus, ada membran nukleus rangkap 2, ada eksomembran yaitu di luar, endomembran di dalam sel ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada nukleoplasma yaitu cairan di dalam inti sel atau di dalam nukleus ya. Matriks disebutkan air, protein, ion, enzim, dan asam inti. Terdapat benang kromatin atau kromosom, dan juga di dalam nukleus ada DNA dan RNA atau asam nukleat. Baru di dalam nukleus ada nukleolus, anak inti sel, terdapat pada saat transkripsi. Baik, kita perhatikan ini gambarnya, ini gambar sel, gambar inti sel ya. Nah, ini gambarnya. Loh, nggak ada keterangannya ya. Tak ada keterangannya. Coba kalian perhatikan. Barangkali ini tidak ada gambar ya. Kita lihat aja dulu. Keterangan di samping, nukleus sebagai pusat pengontrol aktivitas sel. Kromosom dibentuk dari benang kromatin, DNA membentuk bahan kromatin, nuklear membran melindungi nukleus, nukleolus stimuli RNA untuk melakukan protein sintesis. Nah, ini fungsinya, fungsi nukleus mengendalikan seluruh kegiatan sel. Contoh metabolisme, mengatur pembelahan sel. Yang ketiga, mengeluarkan RNA dari unit ribosom dari inti sel ke sitoplasma. Dan yang keempat, membawa informasi genetik. Nah, yang berikut setelah nukleus atau inti sel ada ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk sintesa protein ya. Bentuk bulat. Oke, ada disebutkan poliribosom atau polisom, kumpulan ribosom berupa rantai dalam pola spiral atau terfilin. Nah, ada 2, ada ribosom bebas, itu terdapat dalam sitoplasma, dan ada ribosom terikat yang menempel pada RE atau retikulum endoplasma. Ini gambar ribosom ya. Kita lihat keterangan di sampingnya. Ribosom mensintesis asam amino menjadi protein. Selanjutnya proses sintesa dilakukan di retikulum endoplasma kasar. Jelas ya, bukan di retikulum endoplasma halus. Lalu yang berikut ini mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Oke. Nah, jadi untuk menghasilkan energi itu ada tahapan-tahapannya nanti ya. Dan bahan dasarnya adalah glukosa. Kemudian tersusun atas 2 lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Organel yang berikut adalah retikulum endoplasma. Jadi ya, retikulum endoplasma dengan ribosom disebut retikulum endoplasma kasar. Sedangkan retikulum endoplasma tanpa ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus.
Ya. Oke, kita lihat keterangan. Retikulum endoplasma sebagai tempat menyimpan protein. Retikulum endoplasma berada dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma berhubungan dengan membran sel. Oke. Baik, kita perhatikan dulu ini. Oh, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gambar sel tumbuhan dengan sel hewan. Cross section of an animal cell dan cross section of a plant cell. Sel membran melindungi sel dan mengontrol transport zat. Sitoplasma adalah substansi gel dalam sel, tempat keberadaan organel-organel. Kemudian lisosom mencerna makanan untuk kebutuhan sel. Vakuola menampung zat dan material lain dalam sel. Sentrosom penting dalam replikasi sel. Berikut, sel tumbuhan mengandung selulosa pada dinding sel dan terdapat kloroplas untuk fotosintesis. Oke, dan ini yang terakhir ya. Oke, kita lihat ini adalah aparatus Golgi, yaitu tempat menampung hasil sintesa protein, tempat mentransport protein keluar sel, dan protein ditampung dalam vesikel. Oke. Baik anak-anak ibu, nah sekian untuk hari ini, dan semua materi yang ibu tayangkan dicatat di buku catatan sebagai lanjutan dari materi minggu lalu kirim ke forum tugas atau teks di GCR ya. Jangan lupa dicatat kembali di buku catatan materi yang ibu tayangkan ya, kirim ke forum tugas atau teks di GCR. Oke. Nah, sampai di sini dan selamat siang.